Dan Tuhan juga bisa mengerti pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia sangat compassionate, dia sangat berbelas kasihan kepada kita dalam segala pergumulan. Makanya Yesus yang sama yang berkata, kemarilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Aku memberimu kuk. Kuk yang dikasih Yesus itu ringan, enak. Karena kuknya Yesus itu bukan beban. Kuknya Yesus itu adalah campur tangannya. Kukku enak. Bukan berarti hidup akan mulus. Tapi yang namanya intervensi ilahi itu ada. Tapi kita juga janganlah dikit-dikit terus mujizat misalnya. Kita misalnya contohnya, mujizat loh. Apa? Misalnya ya mujizat ya dikit-dikit. Aduh, mujizat. Apa mujizat? Aku tadinya sudah putus sama pacarku. Terus dia mau nyambung lagi, mujizat. Jangan. Itu hokilu. Jangan dikit-dikit mujizat. Wah, kayak tadi sih saya nggak bisa kepikir ya, ini lagi tumpul nih. Tapi nggak bisa misalkan kayak contohnya, waduh, udah lama loh temanku tuh nggak telepon, tiba-tiba telepon mujizat. Lihat dulu konteksnya untuk apa. Kalau Anda ditelepon pas Anda kepepet masalah, teleponnya itu menyelamatkan nyawa. Nah mungkin itu bisa. Mujizat itu titik berat. Itu nggak ringan-ringan gitu. Dikit-dikit mujizat. Anggaplah itu adalah kebaikan Tuhan. Not everything is miraculous. Supaya nanti kalau if everything is miraculous, segala sesuatu itu mujizat, berarti nggak ada mujizat. Orang Yahudi nggak berani memanggil Allah dengan nama, makanya ada Yahweh itu YHWH. Karena mereka nggak berani menyebut nama Allah dengan sembarangan atau dengan lengkapnya. Mereka nggak merasa tidak layak. Kita jangan dikit-dikit mujizat juga. Karena mujizat yang asli itu ada. Yang pasti mujizat itu apa? Kita telusuri dulu ayat per ayat supaya Anda mengerti bahwa ini mujizat. Dan hati Anda boleh punya ekspektasi akan hal-hal itu. Karena ini diajarkan firman. 10 orang kusta ini kelihatannya kayaknya karunia kesembuhan ya. Bukan. Khusus kusta itu bukan. Karena kusta ini tidak bisa disembuhkan. Jadi yang namanya mujizat itu beyond just divine healing. Mujizat itu tidak limited atau tidak terbatas atau dibatasi hanyalah kasus-kasus kesembuhan ilahi. Mujizat itu seperti memecah belahkan, membelah-belah 5 roti 2 ikan. Seperti orang mati yang dibangkitkan itu bukan kesembuhan. Mungkin dia sakit, dia mati lalu disembuhkan pisan sekalian. Tapi kalau dia sampai mati bangkit, resurrection itu miracle. Itu bukan healing. Orang tidak punya sel telur, tidak mungkin bisa punya keturunan seperti Sarah umur 90-an. Abraham malah udah 100-an. Itu ajaib, itu mujizat. Karena itu tidak fisik. Malah gak ada sudah. Maaf nih, spermanya sudah 0. Maria mengandung Yesus, perawan. There's a miraculous event di situ. Mujizat Elisa, kapak timbul mengapung, kapak itu mata kapaknya jatuh ke sungai, mana mungkin dia bisa ngambang. Dilempar kayu, mengambang pula. Perbuatan profetik itu berujung sebuah mujizat Allah. Ada perkara mujizat dan keajaiban yang bisa terjadi di tempat kerja. Karena kapak ini mereka pakai untuk bekerja. Ada kejadian-kejadian yang bukan notabene kemurahan. Bukan sekedar kemurahan Allah atau kebajikan. Tapi ada power di situ. Ada power. Herodes menganiaya jemaat, tidak semuanya dilepaskan dari aniaya. Kita tetap perlu memikul salib. Yesus sudah peringatkan, kamu harus pikul salib kalau mau ikut aku. Paulus memperingatkan lagi bahwa barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan sorga, dia harus lewat jalan susah. Tapi sekali ada sebuah kejadian, sang penguasa ditampar malaikat. Coba baca di Kisah Para Rasul. Langsung cacingan, 10 hari kemudian, berapa hari kemudian meninggal. Itu semua ada sejarahnya. Kemarin saya ke museum juga. Saya belajar banyak hal. Oh ternyata itu ditulis non-Alkitab oleh seorang sejarawan. Bahwa yang namanya Herodes yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul itu. Herodes itu banyak namanya. Itu kayak King Arthur. Arthur itu kan ada berapa? Arthur berapa. Elizabeth itu kan ada ratu-ratunya. Gak cuma Elizabeth keberapa.
Herodes itu yang mana? Ada satu Herodes yang ditulis secara detail, itu yang disebut di Alkitab. Sampai Herodes apa? Herodes yang bunuh bayi-bayi di Bethlehem zaman Yesus dilahirkan itu. Beda lagi nanti dengan Herodes yang kemudian-kemudian. Kisah para Rasul ada satu Herodes yang ditampar malaikat. Yes. Karena mereka mengeluhkan, kamu suara Allah. Mau tahu nggak? Itu Herodes yang menganiaya jemaat. Mati lah. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.